Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat Paskah. Ya, luar biasa ya. Saya melihat sudah formasi posisi duduknya sudah hampir normal ya, buat Pak Suwandi yang sudah hadir dan juga buat Pak Kendi dan kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu ya, buat yang masih di rumah persiapkan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, karena tidak ada hal lain bisa digantikan dalam kita bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas dengan tema yaitu akhir daripada persiapan kita Paskah di Prapaskah ya. Kita mau bersama-sama, pertama dalam passion bersama dalam penderitaannya dan juga dalam Jumat Agung bersama dalam kematiannya, dan juga hari ini tema kita bersama dalam kebangkitannya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita boleh mengalami ya penderitaan Kristus, kita juga akan mengalami kematian akan dosa dan juga mengalami kebangkitan. Nah, mengawali akan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu boleh setuju dengan saya atau tidak, bahwa fakta atau peristiwa yang terjadi itu tidak selalu membuat orang bisa berubah, artinya berubah kepada hal yang benar gitu. Ya, fakta tidak selalu membuat orang bisa berubah. Bapak Ibu, ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami atau kita lihat sampai saat ini. 2 tahun kita boleh mengalami pandemi. Saya percaya Bapak Ibu ada mungkin yang kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu hal yang berharga. Apakah itu membuat kita mengalami perubahan semakin baik? Saya percaya Bapak Ibu seharusnya iya. Nah, itu pun yang mau kita yakini sebagai kita orang Kristen yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, yang sudah berapa kali merayakan Natal, memperingati kematian Kristus, Jumat Agung, dan juga Paskah. Ini fakta Bapak Ibu. Yesus lahir fakta. Pada masa pemerintahan Herodes, bahkan kematian Kristus, ada namanya Gubernur Pilatus, ya memang ya ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu hanya metafora, sesuatu hal yang tidak nyata. Tetapi ini fakta Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan di awal tadi, apakah fakta ini sudah merubah hidup kita menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Dalam hidup ini Bapak Ibu hati-hati. Kemarin kita bersama-sama dalam ibadah Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi apa artinya? Artinya bahwa antara Jumat Agung, mengapa agung? Itu hari yang benar-benar agung Bapak Ibu. Hari penebusan dosa seluruh manusia. Dan juga Minggu hari Paskah. Nah, antara Jumat dan Minggu ini ada namanya Sabtu Sunyi. Senyap. Sehingga ada teolog yang mengatakan Tuhan sudah mati. Tetapi Bapak Ibu, ketika fajar menyingsing, pasti dan jelas sekali bahwa Kristus bangkit. Nah, kalau fakta-fakta yang kita alamin ini Bapak Ibu, ya, tidak mengalami perubahan, lalu apalagi yang harus
dinyatakan. Kita tahu Bapak Ibu dalam kalender pun diakui, dalam kalender Masehi. Kalender yang kita pakai sekarang 2022 itu kalender Masehi. Titiknya kapan Masehi? Waktu kelahiran Mesias. Makanya ada agama tertentu menolak itu. Seolah mengakui kelahiran Yesus Kristus. Titiknya 0. Disitulah kalender berlaku dan sampai saat ini. Berarti Yesus lahir sudah 2022. Itu fakta. Tapi mengapa fakta tidak membuat hidup orang mengalami perubahan? Mengapa Bapak Ibu? Ini perlu kita renungkan. Saya sebagai orang Kristen sudah puluhan tahun. Ada masa-masa di mana saya tidak bisa mengikuti perayaan Natal. Karena pada masa-masa itu, masa-masa hidup saya jauh daripada Tuhan. Tapi setelah saya banding-banding, dulu sebelum saya ikut merayakan Natal dan sekarang, pernah saya bandingkan kok gak ada perubahan ya. Biasa-biasa saja. Yang ada hanya baju baru kalau Natal. Ada kue, ya kalau kita hamba Tuhan ada namanya open house. Nah kita mau Bapak Ibu hari ini bersama-sama ya, bersama-sama dengan saya, kita semua, kita mau supaya fakta itu bisa membawa perubahan hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu ada yang datang saya percaya mungkin ngantuk ya. Ada yang datang ngantuk karena mungkin malam begadang atau bagaimana. Saya Bapak Ibu gak tahu ya. Saya tadi malam seger. Sampai jam 3:30 gak tidur jam 4. Apalagi ya semu khotbah di Jakarta Pusat jam 5. Jam 5 mereka benar-benar menyongsong kebangkitan Kristus. Tapi saya bisa mengatakan bahwa saya bersukacita. Kenapa? Karena, nah ini ya. Ini, jadi kita membahas hari ini Bapak Ibu, apa yang Paulus tuliskan dan ini menjadi dasar tema Paskah kita dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Silakan Bapak Ibu melihat di situ, sudah saya berdiri di situ. Kalau mau buka Alkitab boleh. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Filipi 3 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu, ini adalah kerinduan Paulus. Paulus katakan yang ku kehendaki. Jadi dia menghendaki terus apa? Bapak dia menderita. Dia hampir mati. Dia melayani Tuhan. Dan dikatakan aku ingin terus mengenal Tuhan. Bapak kata mengenal itu kalau dalam wisdomnya Yahudi, itu kata yang sangat intim sekali yang digambarkan antara suami dengan istri. Intim. Bayangkan. Paulus mengendaki keintiman yang benar-benar intim kepada Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Apa tujuannya? Dia ingin serupa. Dengan Kristus. Dan pada akhirnya dia beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tapi kalau kita memahami secara teologis ya kering rasanya ya. Memperoleh kebangkitan orang mati. Lalu kalau kita aplikasikan ya indah sekali Bapak Ibu. Kebangkitan orang dari antara orang mati. Artinya kita beroleh kebangkitan. Ada sesuatu hal yang kita dapatkan ketika orang tidak bisa bangkit, kita bisa bangkit. Itu Bapak Ibu. Makanya jangan kita berpikir hidup ini sama dengan orang lain. Beda. Jangan mau Bapak Ibu secara alami. Jangan. Harus secara ilahi. Karena ini adalah pergumulan Paulus dan kerinduan Paulus. Nah secara logika Bapak Ibu. Secara logika.
Jika ikut dalam kematiannya, apa? Mati ya karena dosa, tersalib, maka juga akan ikut dalam kebangkitannya. Tidak mungkin Bapak Ibu kita sudah diampuni dosa kita, ya, kita tidak mengalami kebangkitan. Tidak mungkin. Itu ada yang salah pasti. Ada yang salah. Kalau kita mengaku bahwa kita sudah diampuni dosa kita oleh kematian Kristus, Jumat Agung, maka kita juga harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Nah ini yang seringkali ya sulit, bahkan mungkin tidak banyak yang bisa memahami. Mengalami kuasanya ada, tapi kadang kita tidak mengalami. Nah kita akan belajar Bapak Ibu ya hari ini, supaya kita mendapatkan kuasa itu. Nah kita melihat contoh dulu ya. Bapak, ada satu perubahan yang nyata daripada Paulus, bahkan secara radikal. Bapak, dia hebat sekali, dia luar biasa sekali. Paulus ini boleh katakan dia kuat, tapi akhirnya Tuhan lemahkan dia karena Tuhan ingin memakai Paulus. Nah dalam pergumulan Paulus lihat, Tuhan ini aku nih hebat loh Tuhan. Ya, tapi ada duri nih. Tolong Tuhan cabut duri itu. Kalau cabut duri itu aku dengan kekuatanku aku melayanimu Tuhan. Itu kata Paulus. Kalau Tuhan tidak. Justru dalam kelemahanmu itu kuasaku. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan lemahkan Paulus. Dia lemahkan, 3 hari dia buta. Dia tidak bisa melihat, dia terkapar, tersungkur. Di situ dia mengalami pengalaman dengan Tuhan. Dia mengalami penderitaan. Dan di situ muncul perubahan prioritas. Apa yang dia berharga dia katakan dalam hidupnya sebelum mengenal Tuhan. Dia lihat, ini sepertinya tidak berguna semua. Bahkan lebih hebat lagi dia katakan, kalau aku hidup Tuhan untukmu. Kalau aku mati, keuntungan. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Ya. Ini ada satu pernyataan yang disampaikan oleh seorang yang kalau tidak mengalami sungguh-sungguh pengalaman kematian, kebangkitan, tidak mungkin bisa berkata demikian. Dan seharusnya perkataan ini juga menjadi perkataan kita. Nah kita akan bahas Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memahami kebangkitan Kristus sehingga kita mengalami kuasanya. Amin. Mau mengalami kuasa kebangkitan? Harus. Nah yang pertama Bapak Ibu. Ya. Pikirkan, jadi mulai dari pikiran. Pikirkan selalu bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan. Jadi seringkali kita mengexcuse, ya saya kan masih berdosa. Betul. Betul Bapak Ibu. Tetapi kita hidup, kata Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri, tidak sendirian dia hidup. Melainkan Kristus, ada Kristus yang hidup di dalam aku. Itu dulu mesti kita pikirkan. Karena itu Bapak Ibu, ya bagaimana cara memikirkannya? Ingat firman Tuhan, ingat Alkitab. Itu harus menghafal Alkitab. Pikirkan, semua mulai dari pikiran Bapak Ibu. Pikirkan selalu bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan. Nah setelah kita menerima keselamatan dan lahir baru Bapak Ibu. Kapan kita lahir baru? Waktu kita menerima Yesus, lahir baru. Dan kita dibenarkan. Jadi pada waktu itu sama loh, kita percaya Tuhan Yesus, kita dibenarkan dan kita ya lahir baru. Nah harusnya jangan berhenti di situ, harus terus maju pada pengenalan. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu. Pembenaran itu yang diberikan itu adalah bersifat legal dan objektif. Ya, ini sudah benar. Tidak boleh berhenti di situ. Makanya Paulus katakan yang ku kehendaki terus pengenalan. Nah, pengenalan ini secara personal. Bapak kita semua bisa percaya pada Yesus, percaya. Ya, itu secara legal.
Makanya ada baptisan, dia secara legal, secara objektif. Tetapi pengenalan itu secara personal dan subjektif. Tidak bisa diukur. Tapi secara personal. Nah ini Bapak Ibu secara pribadi masing-masing. Kita harus mengalami itu. Mengapa? Pembenaran penting Bapak Ibu. Ya, penting. Tanpa pembenaran, pengenalan terhadap Kristus hanya akan menjadi teologi ya yang tanpa transformasi. Makanya Bapak Ibu lihat ada orang yang benar-benar ya wow, mengenal Tuhan luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tetapi kok hidupnya nggak berubah gitu kan? Tanpa pembenaran. Penting Bapak, status pembenaran ini penting. Status menjadi anak itu penting. Kalau tidak bertahun-tahun, nah itulah agama. Orang kenal Tuhan, kenal. Semua agama tahu Tuhan, kenal. Tapi apakah di hadapan Tuhan benar? Tidak. Akhirnya apa? Tidak bisa merubah hidup. Sehingga Bapak Ibu bisa berdoa di tempat yang umum, kan? Begitu. Terus simbol-simbol ditampilkan. Tetapi tanpa pengenalan, pembenaran hanyalah sebuah spekulasi yang belum terbukti. Jadi ini jelas ya. Filipi 3 ayat 10 dan 11 ini, yang ku kehendaki serupa dan beroleh. Nah ini penting sekali. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi yang mau saya katakan Bapak Ibu, saat ini ya kita pikirkan selalu bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan. Nah saat ini kita ini bertempur bukan berperang. Ada perbedaan antara bertempur dengan berperang Bapak Ibu. Berperang itu antar negara perang. Duar. Korbannya apa? Rakyat sipil. Tapi kalau bertempur itu orang-orang yang ada di dalam negara itu bertempur. Nah kita ini Bapak Ibu terhadap dosa sudah menang karena Yesus yang berperang terhadap dosa waktu Jumat Agung. Sudah menang. Tinggal apa? Tinggal kita bertempur dengan dosa di dalam kedagingan kita. Contoh lagi lebih sederhana gini Bapak Ibu. Ya, sekarang ini Rusia dan Ukraina sedang berperang. Perang nih, bukan tempur, perang. Bapak Ibu, yang pertama, adakah yang mau tur ke sana? Enggak ada pasti, betul enggak? Pak ini mau. Bu Linda, kita mengenang bulan madu kita ke Ukraina ya. Enggak ada yang mau. Ajak saya pun saya akan bilang, maaf Pak ini ada pelayanan. Lagi perang, Bapak Ibu situasi apapun ya mau nanti kita cari tempat yang aman ya, ada tuh tempatnya pokoknya aman, nyasar pelurunya mati. Lagi perang artinya negara itu Bapak Ibu itu dalam suasana yang tidak ada kedamaian dan was-was, mungkin doang. Itulah perang dosa yang dialami oleh manusia sebelum kematian Kristus. Jadi jangan salah, kita bukan berperang melawan dosa, tidak mampu. Kita berperang ya bukan dengan dosa. Berperang itu Kristus sudah menang, makanya ku menang. Is bangkit itu kemenangan. Nah sekarang bagaimana hidup kita? Kita bertempur dalam pergumulan. Nah Indonesia perang enggak? Tidak. Bertempur, iya. Dengan siapa? Dengan radikalisme, dengan teroris. Dengan perampokan, dengan begal dan sebagainya. Ini Pak Profesor tahu itu. Itu pertempuran. Harus dinyatakan dengan hukum. Jadi Bapak Ibu kita masih bisa aman. Mau ke Bali, yang namanya di Indonesia masih aman meskipun memang ada pertempuran. Ada geng sama geng tapi tetap aman. Nah itulah kondisi kita
pikirkan bahwa peperangan dengan dosa sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan kita tinggal bertempurnya secara pribadi dalam pergumulan kita. Apa pertempuran kita? Kita harus mulai pertobatan Bapak Ibu. Kita bertobat harus. Apapun yang kita lakukan, yang kita buat, yang tidak menyenangkan di Tuhan, tinggalkan itu. Harus kejar kekudusan hidup. Jadi kita bukan berperang, kita bertempur. Supaya kita terus mengalami pertobatan, kekudusan. Bapak Ibu yang mungkin hidup dalam kebencian, itu pergumulan. Tinggalkan kebencian itu. Engkau mampu bertempur terhadap itu. Kau yang bergumul mungkin terhadap pornografi. Banyak Bapak Ibu sekarang ini. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Sebenarnya engkau mampu mengalahkan itu semua. Karena kita bertempur, kita bergumul. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Nah, saya mau katakan hari ini, mari pikirkan bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan. Bukan lagi berperang, tapi kita bertempur, kita bergumul dalam diri kita. Dulu kita melakukan A, itu pergumulan kita terus. Bergumul dalam pertempuran. Suami bergumul dengan istri. Bagaimana saya harus terus mengasihinya. Istri, bagaimana saya harus menghormati terus suami. Dengan anak, ini orang gimana sih papa ini, gak ngerti aku. Bergumul, mertua dan menantu. Sesama, teman, kerabat. Dengan pimpinan kita, itu pergumulan Bapak Ibu. Jangan, pernah saya katakan, jangan pikir mau diangkat, jangan. Hidup kita hidup yang penuh dengan dosa masih. Dan bukan peperangan tapi pertempuran dan harus kita menang. Amin. Harus menang. Jadi hari ini Bapak Ibu pikirkan, pulang ini pikirkan. Kuasa dosa sudah tidak mampu lagi, sudah dikalahkan oleh Kristus. Nah sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan nanti. Jadi pasca kita menang. Menang apa hari ini? Saya bisa hidup ya di dalam kasih. Lalu tahun depan saya bisa hidup di dalam ketaatan. Jadi itu ada peningkatan, hanya serupa dengan Kristus. Itu maksud tujuannya. Jadi jangan tiadakan Bapak Ibu dan terus. Dan jangan juga kecewa. Memang masih dalam pertempuran. Saya pun masih dalam pertempuran Bapak Ibu. Bertempur ya dengan rekan-rekan, bertempur dengan jemaat, bertempur dengan keluarga, masih Bapak Ibu. Saya masih marah, saya masih bisa marah. Tapi itu saya sadar, ya ampun saya bilang, saya marah. Tapi saya tidak bilang, iya manusiawi. Tidak. Bukan manusiawi Bapak Ibu. Itulah pertempuran. Nah disitulah wadahnya. Ya, ketika kita ada keluarga, disitulah tempat kita latihan untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Itu juga komunitas kita untuk saling mengampuni dan saling mengasihi belajar. Jadi yang pertama Bapak Ibu ya, ingat bahwa kita pikirkan selalu kuasa dosa sudah dikalahkan. Ya, kita bukan lagi berperang, tapi kita masih dalam pertempuran. Nah yang kedua Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memahami kebangkitan Kristus sehingga kita mengalami kuasanya. Yang kedua Bapak, pikirkan selalu bahwa kuasa kebangkitan sudah diberikan. Ya, jelas sekali Bapak Ibu, apa dikatakan Filipi 2:5, hendaklah kamu dan hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dosa sudah tidak berkuasa. Kita bukan disuruh untuk melawan dosa. Karena sudah dikalahkan Kristus. Kita hanya diminta untuk berkata tidak pada korupsi, bukan kepada dosa. Ya, saya juga kadang-kadang pikir-pikir ya, waktu saya siapin ini, saya ingat waktu di iklan itu, katakan tidak pada korupsi, malah korupsi. Tapi ini benar Bapak Ibu. Cukup kita katakan dosa, nehi, no way.
Bu, saya pernah ya, saya ini seringkali dosa mata itu sangat kuat. Ini terjadi di Bandung ya, di Bandung. Ini benar-benar pengalaman yang mungkin saya pernah ceritakan. Saya itu Bapak Ibu senang menyenangin seni. Seninya kalau lihat orang cantik itu saya senang memandanginya. Ih, seni kan? Ih, cantik sekali. Begitu kan? Tapi kadang kan kebablasannya kita bersama dengan istri kadang kita ya melihat seni itu, ya kan? Ya pasti tersinggung, betul enggak? Bapak Ibu tahu, semua nggak tersinggung, Tuhan tersinggung. Tahu? Jadi Bapak Ibu di Bandung itu saya lagi mau masuk mobil, saya melihat keindahan Tuhan, ya cantik. Saya lihat Bapak Ibu, wih cantik sekali. Langsung saya balik mata, tahu ujung pintu mobil kena mata saya. Masih ada bekatnya. Saya bilang, sakit, ingat, darah, dalam lukanya. Langsung saya ingat, ya kan, ya ampun saya bilang. Istri nggak ada lagi sendirian. Tuhan ada, hati-hati loh Bapak Ibu yang jalan-jalan sendiri, nggak ada istri, nggak ada orang lain. Tuhan ada, lihat dia. Dari situ saya bertobat, ya. Tapi kadang itu juga masih juga, tapi pakai kacamata hitam. Cuma melirik, udah lirik aja. Nah rupanya yang di samping juga melirik, tahu dia. Bapak Ibu jangan salah ya, jangan pikir nggak tahu. Istri kita itu tahu, ya dia tahu, dia cepat sekali. Sebelum kita melihat keindahan itu, dia sudah melihat dulu. Pernah nggak tahu dia. Dia tunggu nih, pasti lihat katanya gitu. Jadi ya hati-hati ya. Ya nggak salah sih, nggak salah, tidak salah. Kita melihat tidak salah, tapi yang salah ketika itu tinggal dalam pikiran kita, itu salah. Ya, Bapak Ibu ngasih Tuhan, katakan tidak. Tidak, apalagi sekarang ya, saya jujur aja. Saya kadang buka handphone ya, makanya saya lihat kadang Instagram, lihat apa, waduh macam-macam kadang ya. Ya melihat itu satu hal yang bagi saya, dulu saya senang. Sekarang rasanya tuh kok, Nah itu ada satu hal yang kita rasakan. Kenapa? Karena kita pingin supaya ada kuasa, kebangkitan, kuasa bisa kita mengalahkan itu Bapak Ibu. Dan kita mampu untuk mengalahkannya. Nah begini Bapak Ibu ya. Melalui proses dalam pikiran, ya proses pikiran dosa itu kembali masuk dan merusak kita. Maksudnya gini. Tidak ada dosa itu yang datang tiba-tiba, tidak ada. Tiba-tiba saya bilang sama Vera, saya nggak suka sama kamu. Sejak kapan Bos Sus? Sejak saya lahir saya nggak suka sama kamu. Loh, waktu lahir langsung nggak suka sama Vera? Nggak mungkin. Ada proses. Seperti Daud kan, santai, menikmati pelayanan, orang perang dia di atas oto. Lihat, ada yang sedang lagi mandi gitu kan. Nah, lihat, cantik sekali. Tinggal pikiran, proses. Ya, sebagai raja, aku bisa mendapatkan itu. Gitu mulai tuh, proses. Diupayakan, dapat. Udah dapat tadi, wah suka nih. Istri orang, proses lagi. Udah gampang, kamu kan raja, bunuh saja, gitu kan. Gimana caranya? Kirim dia berperang, gitu. Proses. Dari melihat, muncul proses mengingini, jatuh, pembunuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dosa yang ada dalam diri kita itu dosa yang sudah dimulai dari proses. Maka saya katakan hari ini, di hari Paskah ini, jika Bapak Ibu yang ada masih dalam proses terhadap dosa itu, bertobatlah. Kenapa? Karena kita mampu untuk mengalahkan itu. Nah karena itu Bapak Ibu, ya kenapa kuasa kebangkitan tidak bisa kita alami? Karena kuasa kebangkitan itu bukan seperti kuasa yang supranatural, kelihatan, tidak. Itu kuasa yang didapatkan melalui disiplin rohani. Disiplin rohani Bapak Ibu.
Karena itu mengapa kita utamakan disiplin rohani. Bapak gak bisa akan mengalahkan. Bertempur pasti kalah. Kalau kita tidak disiplin rohani. Dan itu setiap hari. Mengapa? Karena proses itu setiap detik, setiap menit, setiap jam. Dan harus dikalahkan juga dengan proses yang setiap menit, setiap detik, setiap jam terus. Pikirkan, ada kuasa yang diberikan. Pikirkan, kalau dalam bahasa seberang sana itu berzikir. Pikirkan terus. Bukan mantra, bukan. Nah, dengan itu semua Bapak Ibu, maka kita bisa melawan. Nah, ini yang dipesankan oleh Paulus pada Timotius. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi katanya, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saya renungkan, kenapa sih harus nenek-nenek tua? Ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Disiplin rohani yang pertama yang mau saya katakan, Bapak Ibu yang masih ibadah di rumah, ibadahlah di gereja. Itu penting. Kita melatih terus, bersama-sama kita di rumah Tuhan. Lalu kita membaca Alkitab. Untuk apa baca Alkitab? Bapak, kita ada pembacaan Alkitab minggu ini. Selalu ada, saya nggak tahu sejauh mana kita ngikutin ini. Untuk apa? Untuk kita melatih terus Bapak Ibu, melatih terus. Bahkan harus dihafalkan. Supaya kita bisa muncul, kita langsung keluarkan. Jadi Bapak Ibu, tidak akan bisa kita menang kalau tidak kita kalahkan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu khawatir. Langsung bilang apa? Mau dikasih kata-kata apa? Tetap khawatir. Firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Wah, serahkanlah. Wah, lega kita. Ada beban. Aduh, berat sekali beban ini rasanya. Berat sekali beban. Ia bergumul dengan dosa. Ingat ayat. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tenang. Hanya firman Tuhan yang bisa menenangkan jiwa kita. Bukan perkataan nenek-nenek tua. Tahayul. Perkataan tidak salah. Itu perkataan saya katakan mendekati kebenaran. Mungkin dulu mereka meyakini ada kebenaran yang harus diberikan. Ya, dulu saya ingat sekali Bapak Ibu. Waktu musim-musim pawang-pawang hujan itu. Kami sudah Bapak Ibu. Waktu saya masih SD SMP, kalau udah mau hujan turun, tahu apa? Ambil cabai sama bawang, ditusuk, ditaruh. Nyuruh saya taruh Bapak Ibu. Bawang, cabai. Bener berhenti hujannya. Tuh apa enggak tumbuh iman? Itu kan ajaran nenek-nenek tua. Iya. Lalu ya yang belum menikah jangan duduk di depan pintu, nanti nggak dapat jodoh gitu. Bukan macam-macam. Bapak itu tahayul. Firman Tuhan udah bilang, jauhilah tahayul dan dongeng. Itu dongeng itu nggak ada. Nenek-nenek tua. Lalu apa? Latilah dirimu beribadah. Baca firman Tuhan, berdoa. Untuk apa berdoa? Untuk melawan supaya kita menang dalam pertempuran itu Bapak Ibu. Apa saya khotbahkan di sini? Sebelum berangkat kerja berdoa. Tuhan, saya akan berangkat kantor ya, melewati jalan ini. Kan kita tahu nih jalan itu. Seringkali Tuhan macet di sini. Tapi seringkali gini loh Tuhan. Sebelah kanan ini panjang. Nah, saya harus habis yang tengah Tuhan. Supaya lebih cepat nanti lampu merah langsung ke belok kanan. Nah gitu kan. Itu udah melanggar. Doain dulu. Jadi waktu ketemu nanti kita tahu udah doa.
Terus pelan sehari-hari akhirnya menang. Gitu, mana bisa tiba-tiba mau menang. Disiplin Bapak Ibu. Cell group, kita adakan cell group. Nah ini saya senang sekali ya. Saya lihat tuh ketika ada aksi sosial ya. Pak Kenny ya, semua. Nanti Pak Rusdi, Berea, kemarin Philadelphia kumpul di gereja. Ya pasangan muda dengan anaknya kumpul, cell group di atas, orang tuanya ngepak-ngepak. Enak lihat nih Bapak, sama-sama terus bagi-bagi Bapak Ibu. Ya memang gak seberapa, tapi Bapak itu melatih kita bertempur. Bahwa ada orang juga yang membutuhkan. Dan Bapak Ibu lihat, waktu kita ngasih itu Bapak Ibu, coba lihat matanya, padahal cuma nasi, telur, cabai, tempe. Mungkin jangan-jangan nggak kita makan kalau di rumah. Nasi apa? Tapi bagi orang itu senang sekali dia. Dan pancaran matanya itu kita lihat itu hati kita tenang teduh sekali. Padahal berapa sih, paling 10.000. Itu cara Tuhan. Nah itu juga melatih kita Bapak Ibu. Berpuasa, masa lain kemarin kita puasa. Malah lagi puasa kita bukan puasa yang nunggu beduk ya. Kenapa? Karena nggak ada beduk di gereja. Tinggal putusan saja, mau jam berapa, jam sekian, udah. Saya dulu begini Bapak Bu ya, dulu sering kali gini, hati-hati juga. Disiplin rohani kalau kita tidak benar-benar kita ngerti pemaknaannya, ya, kita akan jatuh menghakimi orang lain. Contoh puasa. Kita puasa orang tidak, cenderung kita merendahkan orang itu, betul enggak? Ini enggak puasa. Padahal apa yang lebih rohani kita enggak juga. Iya Bu, disiplin rohani itu untuk personal kita, pengenalan kita secara subjektif. Untuk selanjutnya itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi terkadang Tuhan pakai kita dalam komunitas bersama-sama. Ada kepenuhan di dalam kebersamaan itu. Kita sharing, menceritakan pengalaman-pengalaman, pergumulan dan kita menang. Nah ini penting sekali Bapak. Disiplin rohani itu mengalahkan pertempuran yang selalu datang dekat dengan diri kita, kedagingan kita. Jadi ada 3 hal yang masih kita lawan sekarang Bapak Ibu. Yang masih kita lawan sekarang, bertempurnya ingat ya. Yang pertama itu diri kita, kedagingan kita. Itu ya, pengen dihargai, ya ego, menang sendiri, ya pokoknya itulah diri kita. Yang kedua dunia. Dunia akan selalu ya, oh biasa kok begini nggak apa-apa, dunia. Dan yang ketiga itu iblis. Nah ingat iblis itu tidak mampu lagi mengalahkan, dia hanya menguang-uang. Karena dia sudah kalah berperang dengan Kristus. Nah 3 ini. Ya, Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, ada juga itu. Diriku, dunia, iblis. Jadi, maka kalau kita nggak imbang secara 3 ini, disiplin rohani, kita pasti kalah. Dan kuasa kebangkitan itu tidak bisa kita alami. Jadi hanya titik sampai gini. Dosa sudah dikalahkan, ya sudah. Terus, sudah. Nah, diri kita, kedagingan kita terus masih. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ada orang yang mungkin sudah menjadi orang percaya, tapi hidup masih hidup manusia lama. Galatia katakan manusia lama harus ditinggalkan. Sekarang manusia baru. Nah manusia baru itu manusia yang berkemenangan di dalam pertempuran-pertempuran setiap hari. Nah kiranya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Yesus yang bangkit itu memberikan pada kita kemenangan. Ingat, kita harus menang Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memenangkan peperangan. Tinggal kita memenangkan pertempuran. Katakan dosa pada dosa itu tidak. Ya, kembali dari tempat ini Bapak Ibu, keluar dari gereja ini. Mari ya, dengan semangat kebangkitan. Pikirkan, mulai pikirkan. Dosa sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan. Yang kedua, pikirkan kuasa sudah diberikan. Amin Bapak Ibu. Selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam diri sejenak Bapak Ibu. Mari kita nyatakan bersama-sama
Ini menjadi titik kita untuk melihat setiap fakta, setiap peristiwa-peristiwa itu mau kita maknai. Sehingga sungguh-sungguh bisa merubah hidup kita. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita menjadi orang yang berbeda. Orang yang diberi Tuhan hikmat sorgawi. Sehingga ada banyak hal, terobosan-terobosan yang baik. Yang Tuhan berikan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ingin supaya melalui kebangkitannya, hidup kita, hidup yang diubahkan. Dan ketika hidup kita diubahkan, maka disitulah kita akan menyampaikan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan. Paskah adalah kebangkitan Kristus. Kita mengalami kematian terhadap dosa-dosa kita. Maka kita harus juga melawan segala sesuatu apapun yang masih tersisa, yang menjadi pergumulan pertempuran di dalam kedagingan kita. Dan kita diberi kuasa kebangkitan untuk selalu menang dan menang. Tuhan, kami datang kepadamu. Kesekian kali kami boleh merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus yang nyata. Dan kami memaknai sungguh-sungguh Tuhan, bahwa Engkau yang lahir, mati dan bangkit. Engkau menjadi yang sulung bagi orang-orang percaya. Sehingga kelak kami pun akan mengalami apa yang Yesus alami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk selalu memikirkan bahwa dosa sudah dikalahkan oleh Kristus. Mampu kami untuk memikirkan selalu Tuhan, bahwa kuasa kebangkitan sudah diberikan kepada kami, dalam diri kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dengan itu semua Tuhan, biarlah kami menjalaninya, terus menghendaki seperti Paulus, menghendaki Kristus, terus mengenal kebangkitan dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu menopang kami sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini menikmati kehidupan, itu anugerah Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang beribadah, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah. Biarlah Paskah ini menjadi satu momen, menjadi kairos kami untuk memulai menikmati akan kuasa kebangkitan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pakai gereja-Mu, GMI Anugerah, untuk jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur, kami juga akan bersama-sama menjadi berkat vaksinasi bersama dengan kelurahan dan Polri, supaya masyarakat yang belum divaksin ataupun di booster Tuhan, mereka boleh dapat bersama-sama datang ke tempat-Mu di sini. Dan kami bersyukur Tuhan pakai kami, ambil bagian. Dan biar ini menjadi titik kami untuk bangkit menjadi berkat di tempat ini, di mana gereja-Mu ada. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pekerjaan, buat keluarga, buat kesehatan, pelayanan. Dan biarlah semuanya itu kami yakini bahwa kami hidup di dalam Tuhan.
dan Tuhan hidup dalam kami, dan kami bisa menikmati semuanya itu. Meskipun di tengah-tengah kesibukan dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu, dan buat kebangkitan yang boleh kami alami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin.